Allah, indah ketika kita mendengarkan ataupun menyimak para nabi yang luar biasa. Ada nabi yang juga tidak disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Ini adalah nabi yang sangat luar biasa sekali. Dan ini adanya justru ketahuannya di zaman Nabi siapa? Nabi Muhammad. Saat Rasul SAW sudah wafat, Abu Bakar sudah wafat, Umar bin Khattab menjadi daripada Amirul Mukminin. Ketika Umar bin Khattab menaklukkan yang namanya daerah Irak di ujung sana, subhanallah, masuklah umat mukminin ke istana daripada Hurmuzan. Begitu masuk ke dalamnya, dilihat semua kekayaan dari raja tersebut Hurmuzan, masuklah ke tempat di mana tempat-tempat itu penyimpanan barang-barang yang berharga. Luar biasa dikagetkan. Begitu ada satu peti yang sangat besar, ruangannya besar, begitu dibuka saternya ataupun hordingnya, ternyata ada jasad cukup besar di situ. Jasad manusia. Ini ada jasad. Ini ada jasad. Ini jasad siapa ini? Oleh para sahabat dilihat ternyata bantalnya adalah sebuah kitab ataupun catatan-catatan. Lalu diambil catatan itu. Ini diriwayatkan dalam hadis yang luar biasa. Dibawa lalu dibacanya. Setelah itu dibawa ke Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengatakan tolong bacakan apa di dalamnya. Setelah dibacakan di dalamnya dibacakan. Lalu tertulis dalam kalimat ujungnya mengatakan ini adalah wahyu dari Allah. Ditertulis juga di sana Nabiullah Daniel. Ini adalah yang terkenal dengan Nabi Daniel. Subhanallah. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, iya Rasulullah pernah menyampaikan beberapa kabar tentang masalah ini. Lalu apa dikatakan? Tolong cek bagaimana tentang Nabiullah ini. Ya Amirul Mukminin, ini adalah Nabi ataupun seorang laki-laki yang tertidur seperti tertidur. Karena memang Umar bin Khattab mengatakan, kalau yang namanya Nabi dibakar pun kulitnya tidak akan pernah hancur. Kalaupun Nabi dimasukkan ke air pun tidak akan pernah hancur. Dimasukkan ke tanah pun tidak akan pernah hancur. Dan ini sudah berapa lama dicek oleh orang-orang kabar yang di sana. Ternyata ratusan tahun jasadnya ada di sana. Lalu Umar bin Khattab bertanya, untuk apa mereka menyimpan jasad ini? Kalau dalam kemarau panjang, maka jenazah itu dikeluarkan, maka tidak lama hujan akan turun. Kata Umar bin Khattab, ini bahaya. Nanti akan dijadikan tempat peribadatan. Maka Umar bin Khattab mengatakan, kuburkan jenazah ini dan bikin 13 lubang. 13 kubur, 13, 1, 2, 3, 4, 13. Setelah itu apa? Malam-malam kuburkan di salah satu lubang tersebut dan bikin semuanya seperti makam. Buat apa? Menyembunyikan di mana kuburannya. Karena apa? Kalau diketahui hal seperti ini, nanti orang-orang Yahudi akan menjadikan makam ini sebagai tempat ibadah. Maka Aisyah dengan mengatakan kalimatnya, Umar bin Khattab orang yang sangat cerdas, cerdik. Kenapa? Kalau seandainya hanya satu saja, maka Rasulullah akan mengatakan kalimatnya, celakalah orang-orang Yahudi yang menjadikan apa? Kuburan ini sebagai tempat ibadah. Maka itu kenyataan yang sangat luar biasa. Apa yang terjadi akhirnya? Maka terkenalah seorang nabi yang ketahuannya justru di zaman Umar bin Khattab yang jasadnya utuh, namanya adalah Nabiullah Daniel. Dan punten, ini yakin kita ini sesungguhnya seorang nabi jasadnya walaupun ratusan tahun, ribuan tahun tetap akan utuh karena seorang nabi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya agar kita kokoh dalam berdakwah menyampaikan yang hak? Insya Allah disampaikan oleh guru kami semuanya adalah Habib Muhammad. Tafadhal Habib. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rasul ma nuthabbitu bihi fu'adak. Kalau ditanyakan bagaimana cara kita menghormati para nabi dan rasul, Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan di dalam Al-Qur'an, pun Allah ceritakan di dalam Al-Qur'an tentang para nabi dan rasul. Jadi kalau kita pengen cara menghormati nabi dan rasul, perbanyak baca sejarah nabi-nabi dan rasul. Lihat di zamannya baginda Nabi besar Muhammad. Tadi kita dengar semua nabi. Di akhir ini Rasul SAW mempunyai sahabat yang bernama Abu Dujana. Setiap hari Abu Dujana ini datang kepada Nabi sholat subuh, ingin sholat berjamaah kepada baginda Nabi besar Muhammad. Akan tetapi diperhatikan oleh Nabi, Abu Dujana ini selalu terburu-buru dan kurang sabar. Besok lagi, besok demikian, besoknya demikian, besoknya demikian. Hingga suatu saat
Nabi panggil Abu Dujana. Ditanyakan oleh Rasul, kenapa kau setiap sholat langsung pulai tidak zikir bersama aku dan tidak berdoa? Maka Abu Dujana bercerita, wahai Nabi, kami punya tetangga. Tetangga ini punya pohon kurma. Pohon kurma ini sampai dahannya itu pohonnya sampai ke halaman aku. Dan setiap malam terkadang angin berhembus sehingga buah kurma ini jatuh ke halaman rumahku. Aku takut, aku buru-buru pulang. Kenapa? Ketika buah kurma itu jatuh, aku ambil buah kurma itu dan aku kembalikan kepada orang yang punya pohon kurma tersebut. Kenapa? Kalau kami terlambat, pernah suatu saat kami terlambat, ternyata anakku yang masih kecil, kami orang yang tidak punya wahai Rasul sering kelaparan. Sehingga anakku ambil itu kurma, dia makan itu kurma. Aku lihat dengan mata kepalaku, langsung aku masukkan tanganku ke mulut anakku agar keluar itu kurma yang dia makan. Aku katakan kepada anakku, nak, jangan kau permalukan ayahmu di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kau permalukan ayahmu di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi mendengar ini cerita bakar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nangis baginda Nabi besar Muhammad. Dipanggil orang tersebut, ternyata dia seorang yang munafik. Kata Nabi, hai fulan, akan aku beli kau punya pohon korma, tapi akan aku ganti di syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata orang munafik? Aku tidak jualan dengan tempo, aku butuh cash. Sayyidina Abu Bakar mendengar. Kata Sayyidina Abu Bakar, aku yang bayar. Kata Sayyidina Abu Bakar, 10 kali lipat pohon korma yang sangat bagus. Senang orang tersebut. Dia pulang, dia cerita dengan istrinya. Kita punya pohon korma yang bagus, untuk ganti pohon korma tersebut, tapi aku tidak akan berikan kepada tetanggaku. Buahnya tetap kita yang makan, karena pohon tersebut ada di halaman kita, bukan di halaman tetangga kita. Hingga suatu saat malam hari tidur. Ketika tidur, bangun pagi hari, itu pohon korma sudah pindah ke rumah orang yang miskin Abu Dujanah tadi. Karena kuatnya dia dakwah memegang ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Membicarakan tentang Nabi. Nabi adalah orang pilihan. Menjadilah orang-orang pilihan utamanya di akhir-akhir Ramadan ini. Dengan cara apa? Memantaskan diri kita untuk bisa terpilih, disebutkan, dijamu, disalami oleh malaikat Jibril. Seakan-akan kita mendapatkan satu pilihan yang luar biasa di akhir Ramadan yang tinggal menghitung jari aja. Mudah-mudahan kita mendapatkan kedamaian sebagaimana kemuliaan para nabi-nabi Allah. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah, demikianlah perjumpaan kita hari ini. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.